Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Safitri Eka Putri, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C, angkatan 2019. Jadi di sini saya ingin menerangkan atau menjelaskan materi yang berjudul Aneka Pendekatan dalam Studi Agama dari kelompok 8, yaitu kelompok saya sendiri, untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi. Selanjutnya langsung saja ke materi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendekatan dalam studi agama. Pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Jadi pendekatan itu terbagi menjadi 7, yaitu ada pendekatan teologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan antropologis, pendekatan fenomenologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan feminis. Jadi saya ingin menjelaskan apa itu pendekatan teologis. Pendekatan teologis berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan dari penulis itu sendiri, di mana agama tidak lain merupakan hal prerogatif Tuhan sendiri. Realitas sejati dari agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh masing-masing agama. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah yang benar, sedangkan paham yang lain salah, sehingga memandang paham orang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan sebagainya. Demikian pula paham yang dituduh keliru, sesat, dan kafir itu pun menuduh kepada lainnya sebagai sesat dan kafir. Dalam keadaan demikian, maka terjadilah proses saling mengkafirkan, salah menyalah, dan seterusnya. Selanjutnya, pendekatan sosiologis. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologis muncul sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir kemudian di Eropa. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Sosiologi juga adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Selanjutnya, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ingin melihat agama tidak dalam bentuk ritual formalistik, tapi lebih ke arah substansi ajaran. Namun, bukan berarti mengabaikan pengalaman ajaran yang sifatnya lahiriah, tetapi berusaha menemukan esensi yang dibalik sesuatu yang tampak secara lahiriah. Pendekatan filsafat dalam mendekati Islam bertolak dari asumsi bahwa Islam adalah agama yang berdimensi fisik dan metafisik. Selanjutnya, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud politik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan antropologis diperlukan sebab banyak berbagai hal yang dibicarakan agama hanya bisa dijelaskan dengan tuntas melalui pendekatan antropologis. Dalam Al-Quran Al-Karim, sebagai sumber utama ajaran Islam, misalnya kita memperoleh informasi tentang kapal Nabi Nuh di Gunung Arafah, kisah Ashabul Kahfi yang dapat bertahan hidup dalam gua lebih dari 300 tahun lamanya, di mana kira-kira
bangkai kapal Nabi Nuh itu? Di mana kira-kira gua itu? Dan bagaimana pula bisa terjadi hal yang menakjubkan itu? Ataukah hal yang demikian merupakan kisah fiktif? Sejalan dengan pendekatan tersebut, maka dalam berbagai penelitian antropologis agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Selanjutnya, pendekatan fenomenologis. Pendekatan atau metode yang paling dekat dan berhubungan dengan pendekatan historis adalah pendekatan fenomenologis. Hal ini dikarenakan fenomenologis dan sejarah itu saling melengkapi. Fenomenologis tidak dapat berbuat tanpa etnologi, filologi, dan disiplin kesejarahan lainnya. Sebaliknya, fenomenologis memberikan disiplin kesejarahan untuk memahami arti keagamaan yang tidak dapat mereka pahami. Oleh sebab itu, memahami agama dalam kajian fenomenologi berarti memahami agama dari sejarah, memahami sejarah dalam arti menurut dimensi keagamaannya. Fenomenologi sebagai metode bertujuan memahami pemikiran-pemikiran, tingkah laku, dan lembaga-lembaga keagamaan tanpa mengikuti teori-teori filsafat, teologi, metafisika, ataupun psikologi. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pendekatan ini bermaksud mencari hubungan atau pengaruh agama terhadap kejiwaan pemeluk agama atau sebaliknya, pengaruh kejiwaan sang pemeluk terhadap keyakinan keagamaannya. Para psikolog religius meyakini ada dimensi yang sakral, spiritual, divine, transenden, supernatural, yang tidak empiris, yang dapat mempengaruhi kejiwaan manusia. Metode psikologis tidak berhak menentukan benar salahnya suatu agama, karena ilmu pengetahuan tidak memiliki teknik untuk mendemonstrasikan hal-hal seperti itu, baik sekarang maupun waktu yang akan datang. Selanjutnya, pendekatan feminis. Secara etimologis, kata feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi feminine, artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu ditambah menjadi isme dan menjadi feminisme, berarti hal ihwal, paham keperempuanan. Istilah itu muncul pertama kali pada tahun 1895 dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas. Jadi kesimpulan dari materi aneka pendekatan dalam studi agama adalah studi agama dapat dimaknai sebagai pengkajian dan penyelidikan atau penelitian terhadap agama atau agama-agama dengan berbagai pendekatan keilmuan sebagaimana telah dikembangkan dalam ilmu agama atau ilmu perbandingan agama. Setelah metode, maka ada pendekatan yang dilakukan guna memahami agama, yaitu pendekatan teologis, sosiologis, antropologis, filosofis, feminis, psikologis, dan fenomenologis. Adapun dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.